Iya, halo, ya, Halo. selamat datang nih, ada peserta baru nih. Mungkin yang baru lihat channel ini, balik lagi di Pokjum, ngaprok di Najum, ya. Ini sejenis podcast, sebenarnya kalau zaman sekarang ya podcastan. Kalau kemarin kita tidur baru. Udah 2 episode ya Bang ya kemarin. Yep. Kita udah bahas masalah tahayul sama masalah percintaan. Asmara. Cuman itu nanti bakal di record ulang lagi mungkin ya, karena waktu itu kita hanya ngobrol bertiga, nanti ada bintang tamu. Nah ini di yang episode ketiga, ini bisa episode katilu deh-nya. Adanya. Sengaja saya undang ini ada Kang Yusef yang akan mensponsori acara ini. Amin. Halo Kang Yusef. Halo semua, halo. Nah, Halo. Kebetulan beliau juga masih satu spesies sama kita, babarudakan lah ya. Cuman Kang Yusef sekarang lagi sibuk di Asgard, lagi pulang ke Asgard karena ada masa pandemi corona ini. Iya. Jadi pergi pulang. Sebelumnya saya nyapa dulu ya buat teman-teman, mungkin ini lebih khususnya ke anak-anak alumni magang PKL Cimahi Creative Association yang dulu ya jalur Pantura, terus jalur Nagreg, lintas Sumatera, jalur Selatan, pokoknya semuanya lah ya. Selamat datang nih ya. Jadi ini channelnya untuk ya menghilangkan atau mengenang lah zaman-zaman dahulu ya. Jadi saya sengaja ngundangnya sama Bang Kayu itu orang yang pernah berkecimpung juga lah di dunia para Cimahi Association itu ya, perkomunitasan itu. Nah ini kenapa saya undang Kang Yusef, karena gini Bang, kan orang tuh sekarang jadi malas olahraga nih masa ya kan? Pandemi ini ya. Nah cocok kan. Nah saya tadinya mau ngundang Kang Yusef yang satu lagi, cuman itu mah udah jadi beda ya Yusefnya yang itu mah. Sama yang satu lagi juga ya Bang PW, ada ya satu lagi nih. Ada yang ini, tapi jangan itu mah nanti jadi selebgram. Itu mah seniornya lah, lebih kekar soalnya. Udah yang ini dulu aja. Kekar. Ini yang enggak terlalu kekar tapi pas lah. Nah, ini saya mencari takaran yang pas nih. Nanti saya akan dua pertanyaan mungkin ya. Yang pertama mungkin buat Kang Yusef tentang olahraga nih Kang Yusef ya. Selama masa corona ini nih ya, kan di karantina, apakah Kang Yusef melakukan tetap olahraga atau enggak? Sejauh ini sih melakukan, karena olahraga kan ningkatin imun tubuh juga gitu. Selain makan yang dijaga, apalagi karantina, makan biasanya kan yang aneh-aneh tuh, pengen yang aneh-aneh kalau diem di rumah kan. Bikin dalgona kopi lah, bikin apalah, tetek bengek lah, apalah kayak gitu. Terus kita olahraga itu blunder pasti, jadi ya blunder gitu. Ya seenggaknya kalau memang kan karena malas seminggu sekali atau seminggu 2 kali juga, idealnya seminggu 5 kali, cuman kan kena keseringan kalau 5 kali, seminggu 3 kali aja juga udah cukup. Olahraganya ya workout from home kayak gitu. Iya. Nah kan tetap di rumah ya. Tapi kan pasti tentunya ada perbedaan Kang Yusef olahraga ketika Kang Yusef kalau dulu kan rutinitasnya mungkin pergi ke tempat fitness atau misalnya olahraga outdoor lah ya, apa sepak bola dan lain-lain gitu. Nah sekarang kan Kang Yusef itu harus mengkonversi olahraga tersebut jadi di dalam rumah atau di selingkungan rumah aja gitu. Nah kiat-kiatnya apa aja Kang Yusef? Apa aja yang Kang Yusef lakukan di rumah teh? Apa ngangkat lemari misalnya gitu, atau ganti jadi kukumbah piring tapi tarik ke kumaha bari nge-DJ atau lompat ke padang larang gitu. Gini aja, kalau misalkan versi yang serius sebenarnya ketika masa pandemik ini banyak plan workout di Instagram atau misalkan di website, semua banyak yang ngasih free selama 6 minggu. Kayak center.com itu ngasih free, itu cara olahraga di rumah kayak gimana, ada yang ngasih gratis. Terus
yang misalkan emang malas olahraga tapi banyak kegiatan di rumahnya kayak nyuci kayak gitu, diubah mindsetnya diubah. Nyuci sepatu misalkan kan kieu tanya. Ya. Fokusin ototnya di sini. Jadi kieu. Bukan. Oh, lain. Bentennya. Nyuci mah kieu, tetep nyuci mah kayak gini. Ongon kieu jadi nate. Sepatu kayak gini. Oh, bisa. Oke. Tapi Kang Yusef, saya mah malah gini, tapi yang gede teh bibir. Teuing. Udah benar padahal. Salah itu mah prosesnya salah itu. Itu mah masih ada proses yang salah kayaknya. Kemungkinan makanya gede. Kena ceret apa gitu, itu mah kena ceret apa kemungkinan jadi bisa kayak gitu. Nah, itu mah ada kemungkinan dari sebenarnya mah kalau pergerakannya mah udah bener Kang Aji kayaknya itu mah. Tapi nggak boleh sambil gibah. Eta. Astagfirullah. Itu bibirnya bibir gibah kayaknya. Nya euy bener. Nya euy madein lambe euy dengan lagi. minyak curah terus gimana lagi Kang Yusef, dilanjut lagi? Nah, kayak gitu nyuci ya. Nyuci misalkan terus angkat galon nih contohnya. Kayak kemarin udah dicontohin sama Aderai juga sih. Angkat galon, misalkan kan angkat galon cepet nih ya, biasanya angkat galon masukin dispenser cepet kan. Iya. Nah, coba tahan dulu 5 menit gitu. Aduh, ribu. Jadi angkat diem 5 menit. Baru masukin ke dispenser gitu. Keringetan nggak? Keringetan pasti. Pasti. Gempor juga. Sampai maghrib. Nah, ngabuburit. Itu. Wah, guys. Itu salah satunya. Terus misalkan nyuci ya, angkat galon. Terus sapu juga. Nah, sapunya jangan sapu yang sapu nih, nyapu kan biasanya ringan lah, hampang lah ya sapunya. Tiang listrik diinyukan we. Bukan. Badang. Ya urang. Nanti listriknya nggak nyala dong. Oh iya. Nah, kan saya ada temen nih. Dia suruh pegang sapunya. Jadi dia sambil duduk sambil kayak gini, jadi nggak gelosor sambil main. Jadi kan berat nih kitanya, tangan kayak gini. Kayak gitu. Nggak jadi Harry Potter tapi nanti itu teh. Enggak. Dia pegang sapunya gini. Gitu. Pasar malam geuning Bang sok aya Bandung. Oh, bener can kitu nya. Naon sih nu muir teh geuning sok napel. Ya eta lah. Tapi sih tegangsing lah. Intinya sih banyak kegiatan aja kalau di rumah. Memanfaatkan kegiatan ya Kang Yusef ya, bisa sebuah olahraga kegiatan. Mindsetnya aja dirubah kan, misalnya kalau misalkan olahraga atau misalkan berkegiatan di rumah kan kayak beres-beres kayak gitu kan, kita cuma beres-beres doang gitu ya. Mindsetnya dirubah, kita lakuin ini buat bakar kalori juga, buat olahraga juga kayak gitu. Itu sih. Ya pantesan saya juga ya sebenarnya tips dari Kang Yusef ini tuh udah ada mirip-mirip lah saya terapkan gitu. Saya teh ketika beres-beres teh ya udah dianggap olahraga, saya beres-beres, rumah tetangga pada habis barangnya saya beresin. Itu mau maling Anda. Oh, maling. Iya maling itu. Iya barang-barang saya. Barang-barang saya. Kemarin itu nya. Tuh berdua. Nah, jadi ketempuhan. Ya, tahu. Ada saya lagi serius olahraga gitu, memanfaatkan yang ada macul, ngaduk gitu. Rumah saya sekarang jadi 3 lantai, baru 2 hari. Luar biasa. Impresnya Bang. Impression gitu. Boleh sih, nah itu tips paling bagus dari Bang Peo nih, bagus. Berapa lama Kang Yusef itu kira-kira bisa, kan Kang Yusef tahu dulu Kang Yusef kayak saya lah gini, peot-peot narkoboy kan. Peot narkoboy gitu. Nah, Kang Yusef bisa jadi badannya gede gitu. Kalau ini sih sebenarnya ukuran ini masih lagi kecil karena emang belum dipam lagi, emang belum pergi nge-gym lagi. Tapi untuk ukuran segini saya cuman 3 bulan rutin aja udah kayak gini sih kalau emang serius. Itu 3 bulan Bang. Ingat ya, saya lakuinnya tanpa
protein shaker, tanpa obat-obatan, tanpa Alami susu ya, elemen ya. juga, alami pokoknya gitu. Itu semua makanan sehari-hari. Jadi tipsnya kalau misalkan emang kalian suka makan nih ya, rek mie ayam, rek naon gini. Kalau misalkan hari itu kalian makan banyak, olahraganya banyakin gitu. Tapi ada aja kan yang disuntik pakai suntik. Ada juga yang disuntik, tapi itu bahayanya kenapa? Kalau misalkan yang suntik kayak gitu pasti keterusan nantinya, ketika udah berhenti jadi nembek. Nagih gitu ya jadinya, tergantungan. Kalau ketika berhenti olahraga pasti jadi turun ototnya, jadi ngambai. Tapi saya kemarin ada metode sih Kang Aji, nyobain 1 hari bisa langsung gede. Kan Kang Yusef 3 bulan tuh, saya kemarin kebenaran 1 hari bisa ngegedein. Dan metodenya ini, saya mah nenggelan sarang tawon langsung besoknya tuh gede. Itu bibirnya kan itu pakai sarang tawon juga. Iya. Diseret engangnya. Iya diseret engang. Iya, ayeuna ieu seret engang iya. Eta mah asa metode saya kabeh si Bang Pel mah. Ya, Kang Aji kurang nge-share ke saya cari sendiri loh. Tapi ternyata metode kita sama gitu. Terus Kang Yusef kan biasanya selain fitness nih, dulu kan lari ya ke Padalarang, dulu ke Cipatat, ke Raja Mandala. Sekarang kan kita bisa lompat, makanya lompatin. Masa lari di rumah gitu. Bisa. Artinya gimana? Lari di rumah bisa. Bisa. Di kamar mandi nih. Bawahnya aja licinin pakai sunlight. Alah sih Bang Pel. Terus tangan pegangan jalan-jalan kayak gitu, udah kayak di treadmill. Oh iya ya. Itu cheatingnya bagus juga. Kudu ka tanya ke tempat gym. Nggak usah. Tuh Kang Aji nggak usah lari mah cukup gitu, nggak usah lari dari kenyataan sebenarnya. Udah. Jangan ngomong kayak gitu. Udah jangan kelamaan. Oh iya. Nanti macam orang kalau Kang Yusef mah ke gym teh benar ke gym, saya yang Kang Tewe mah ke gym master. Iya, saya mah. Iya. Kan banyak poin. Lain ngagedean otot, ngagedean pengeluaran. Iya. Benar sih. Jangan. Terus Kang Yusef kan sekarang udah nggak ada lagi sok nonton bola atau nonton Smackdown gitu. Nah kan udah nggak ada nih di channel, ngikutin nggak gitu Kang Yusef selama udah si aktifnya nggak bisa lagi beraktivitas tampil di TV tuh, ngikutin nggak gitu kegiatannya apanya sehari-hari ini sama pandemi corona? Sehari-hari sih masih ngikutin berita-berita olahraga, apa kayak Premier League, kayak UFC. Terus kemarin kan UFC juga sempat ada 3 event kemarin tuh, masih ngikutin karena gak ada hiburan juga, jadi masih ngikutin. Jadi lebih baik nonton yang gitu ya daripada nonton berita-berita yang gitu kan? Ya setuju nggak? Iya, setuju. Karena ya tau lah sekarang dikit-dikit Indonesia terserah atau apa kayak gitu itu tuh jadi bikin down kita. Mending kita cari-cari yang emang hobi kita sendiri. Misalkan sukanya Sailor Moon, lihat Sailor Moon. Sukanya Bang Pel ya Power Ranger, lihat berita Power Ranger kayak gitu. Iya, saya juga sekarang jadi lebih fokus ke nonton Panji Petualang, Dede Inun yang emang benar-benar kan saya besok rencananya udah pengen bisa newak kobra gitu. Jadi sekarang fokusnya ke yang gitu. Saya mah orangnya teh natur banget lah gitu. Luar biasa. Biadab. Berarti Kang Yusef mau olahraga, Bang PW mah lebih ke adventure. Iya. Orang calon namanya. Ini Aji sendiri apa gitu? Orang yang sulap sebenarnya nama enggak Kang Aji lebih cocok. Saya nanti rekomendasiin deh acara-acara kayak semacam acara ruqyah kayak gitu Kang Aji. Nah, dulunya bener oke orang udah kadang merasa di diri orang tuh saha gitu, aku tuh siapa.
besok bisa ngerasain kok. Ulah tuh dong, nggak usah dirukiah kalau kayak tiba-tiba ada pertanyaan orang saha gitu mah. Hari itu aja lihat kakak ada namanya, ada tanggal lahir lengkap dah, nggak usah rukiah itu mah. Sok kan udah dicoret kakaknya. Apa mata orang teh kereneangan aya teh sesungguhna ke saha. Kan aku teh dulu Bang ceritanya teh pas tsunami ka bawah. Kan dieu ka Cimahi. Kebetulan babeh teh keur nyair ini meunang ieu naon leutik gitu. Dibembrengkeun. Jemur we. Apa teh biwit dibembrengkeun teh? Ieu lah. Awalnya iya. Begitu 2 hari lah karena sinar matahari memuai muai melambai jadilah seperti ini. Jadi proses terjadinya aji mah karena berawal dari fotosintesis gitu meureun ya. Itu makanya saya mah ke air-airan teh enggak renang gitu, saya olahraga renang enggak. Saya lebih ke yang olahraga berat lah, catur. Ya. Catur angkat kuda, angkat pio. Benar. Cuman bedanya kalau kalian pakai tangan mungkin ya, saya pakai bibir dari bibir. Makanya ada persatuan PBB, persatuan bibir-bibir sebenarnya. Oh iya. Bukan persatuan bangsa-bangsa. Kelompok cabir deh ya, persatuan catur bibir deh. Nah, itu ada cabornya ada. PBB. Makanya mau nanya ke Kang Yusef. Kang Yusef tuh mau nanya tuh ya itu gimana caranya biar si bibir teh jadi kayak elemen gitu lah. Kan PBB Persatuan Bibir Badag. Nah, Persatuan Bibir yang ditanyain Kang Aji teh nih saya lurusin sedikit. Jadi yang ditanyain Kang Aji teh badagnya mah nggak masalah, cuma gimana caranya badag tapi nggak kendor gitu. Gitu. Apakah ada triknya? Itu mah gampang. Tiap hari pakai lakban nih, dari lakban nih sini, dari sini nyampe ke sini, udah 5 menit sehari. 5 menit. Cobain aja. Soalnya lakban, gini teh tempel ke sini. Ini teh bukan sengaja, emang gini weh. Cobain aja sekarang, coba pakai lakban, coba. Pakai lakban. Kayak lah, berat tuh gitu. Jangan dipaksain kan, nanti aja. Itu mah nanti aja lah. Step by step aja lah. Terus Kang Yusef nih mau nanya lagi nih. Kan tadi makanan udah, cara berolahraga udah, jam tidur kira-kira ngaruh tuh. Nah, untuk kadang kan kalau di puasa gini jam tidur jadi ada kebener lah kayak gitu. Sebenarnya tidur ngaruh banget. Asli ngaruh banget ke olahraga tuh, ke pembentukan badan tuh ngaruh banget. Minimal maksimal 8 jam, minimal tuh 5 jam sehari. Karena kan tidur juga kan memperbaiki sel-sel kayak otot yang rusak tuh diperbaiki jadi bagus, jadi gede kayak gitu. Ya regenerasi lah ya. Nah iya regenerasi. Jadi sebenarnya begadang juga tidak baik ya. Begadang tidak baik sebenarnya. Tidak baik. Cuma tidak ada artinya kan. Iya. Aku ge tiba heula gadang wae, tapi waktuna gede mah gede sih badan. Iya. Waktunya gadang mah gadang mah gadang. Nah, ini gadang mah gadang. Ya ada pertanyaan lagi. Kalau Bang PW mah ajul gedang. Entep sendok ajul gedang. Banyak. Udah. Ini 2 masih belum ini. Sama Pangkong Juma, pokoknya yang terakhir saya update. Pangkong Juma. Iya. Ada yang baru main Spider-Man yang gini-gini, Bang. Oh iya. Nah ini kan saya ada satu pertanyaan dari saya sih. Kalau misalnya kan itu tadi dari pola makan, pola tidur gitu ya, ke pengaruhnya sama workout kita tuh segimana besarnya gitu ya. Nah sekarang ada lagi satu nih masalah kondisi emosional kayak masalah bobogohan gitu. Faktor luarnya misalnya kabogoh gitu mempengaruhi nggak sama workout, keberhasilan workout Kang Yusef gitu. Misalnya mungkin pas lagi ribut sama pacar mah jadi langsung juga jadi beki
tarik gitu ya, nenggel lah, terus jadi kekernya lebih cepat. Nah kayak gitu ngaruh nggak gitu, kondisi emosional ngaruh sebenarnya kalau misalkan emang kita ada hubungan misalkan kesel, kita latihannya kadang ada yang jadi bagus, jadi malas, ngaruh sih sebenarnya. Cuman lebih baik ketika emang kita kondisi emosionalnya jelek atau misalkan emang lagi bagus, si olahraga ini bisa dijadiin pelarian kayak gitu. Jadi ketika kita olahraga tuh ngeluarin hormon endorfin atau apa gitu kan, jadi kita bahagia lagi kayak gitu. Contoh aja Aji nih ketika kita mau main bola kan, meskipun ada banyak masalah tapi pas main bola kita have fun kan. Iya benar. Si hormon happy nanti keluar kan. Terus jangan dijadiin beban, jadiin enjoy aja kayak gitu. Olahraga tuh jangan dijadiin beban. Jadi kita mau olahraga tuh mau senang-senang kayak gitu. Keluar keringat tuh enak. Olahraga mah jangan jadiin beban, olahraga mah angkat beban. Nah itu. Gitu. Angkat beban, buang beban, angkat beban, buang beban kayak gitu. Iya, benar kayak gitu. Tapi geus balik olahraga geus beres lieur deui, masalah deui aya deui. Balik deui cenah masalah nanya. realita kehidupan. Iya sih, tapi saya juga belajar juga lah ya. Maksudnya ketika ada masalah di olahragain enak gitu. Olahraga kaki, badan, olahraga tangan, itu juga. Kadang kan kalau misalkan olahraga sepak bola nih, kita banyak masalah olahraga sepak bola, apalagi kita mainnya sama orang yang gak kenal. Kan gak beredan, berantem kan enak, ngepuasin diri sendiri meskipun bonyok. Bener ya. Itu mah kan ya, badan sehat ya, jiwa fresh ya. Nah masalah pahala mah hitung-hitungannya belakangan ya. Nah itu enak kan. Bener ya. Awal mah silaturahmi ya. Ngengkeknya main mah kan. Main mah hajar weh. Kadaik. Ya, buat teman-teman tips dari Kang Yusuf, kalau lagi ada masalah apa, udahlah olahraga. Seenggaknya yang bisa menimbulkan percikan-percikan baku hantam apa itu dilakukan. Lanjutin aja. Lumrah lah, asalkan jangan sampai larut kayak gitu aja. Udah di situ aja, udah ketika beres olahraga udah tinggalin aja di lapangan. Iya, udah sapat dulunya pas beres olahraga. Iya. Gagas bonyok, nyari pirak korek gelut deh. Di sliding beung kan. Nah, kalau untuk Bang Peu nih, sendiri nih kan, Bang Peu olahraganya lebih ke ekstrim kan? Iya. Ya main skate, terus BMX, kan main kobra gitu. Iya, itu juga membuat Bang PW happy atau enggak sih? Main-mainan gitu kan tuh lebih ekstrim kan biasanya, lebih mikir. Ya sejauh ini sih ya namanya hobi ya, pasti dijalani gitu ya. Main skateboard, main pokoknya yang ekstrim apa ya, mainan kobra. Cuma yang saya rasakan sejauh ini gitu ya, bukan nambah happy, nambah hariwang aja saya teh gitu. Kieu hirup saya teh. Nah naonan sih ya teh gitu. Saya teh kalau lagi skateboard ngagolosor gitu ya, yang kebayang teh aduh budak di imah rek sakola rek beban hariwang, banyak beban saya main orai dipacok. Ya kan kecek Panji Petualang juga kalau misalnya bermain dengan kobra mah harus udah siap 4 hal katanya. Siap kuburan, siap uang, siap apa lagi ya, ternyata saya can siap KB gitu. Nah naonan saya main kobra coba ya kan? Siapin gemilang saya mah siap boy. Bener, siap gerak ya. Yang belum tahu gemilang itu dia senior waktu zaman kolonial Belanda. Jadi jiwanya perang banget, ada namanya perang gemilang ya. World War. Angkatan 2012, 2013, 14 pasti tahu lah. Iya. Nah, terus hampir seangkatan lah sama Kang Yusef lah ya. Kayak gitu.
Kayak gitulah mungkin ya Bang Peo sama Kang Yusef ini. Iya. Terima kasih ini mah untuk bincang-bincang riweuhnya ya. Udah Ini menyempatkan diri untuk hadir Kang di Yusef. sini gitu Kang Yusef. Wah, tipsnya Jam bermanfaat berapa banget lah. ini? Di Asgard mungkin sekarang udah mau ini sahur. Kalau di sini masih jam 1:30. Di Asgard sama Bang. di sini juga. Kan beda Oh, banget. sama. Waktu Indonesia bagian Asgard kan ya? Wita. Oh Wih, iya, lupa di sini harus datang ke sini harus pakai paspor ya. Ya, oke. Beda. Ya, Kang Yusef, gitu aja Kang Yusef ya. Mudah-mudahan Ya, sehat siap. terus Kang Yusef. Ya, Nanti mudah-mudahan kapan-kapan lah kita berolahraga lagi Kang Yusef. Ini juga Semoga saya mau nyebutin sempat olahraga lagi, main bola lagi lah kayak gitu. ya. Ini saya mau nyebutin ini dulu ya sebelum close nih. Terima kasih buat ya terutama Kang Yusef ya, udah jadi narabibir di Pokjum ini. Terus buat studio-studio yang sudah mendukung ya, ada Helvi, ada Aksara, ada Tepi Garis, terus ada Kopi Cap Selawe, terus ada Kaba dan lain-lain, pokoknya yang sekarang udah pada maju berkembang. Terima kasih udah jadi sponsor. Tapi cepatlah kalau mau jadi sponsor, jangan ditunda-tunda gitu ya. Buat yang lain juga ya, gitu aja lah. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di Pokjum berikutnya. Salam bibir. Oke Kang Chef, sayang bibir. Bincang-bincang riweuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Yusef.